Iya, ketemu lagi sama gue BG. Pada hari ini gue merasa penting harus update ke teman-teman semua mengenai isu yang sedang berkembang di Inggris sana berkaitan dengan proses takeover dari Chelsea FC. Isu yang berkembang itu adalah mengenai adanya sentimen anti-Islam, sentimen anti-Muslim, bahkan Islamofobia. Juga ada isu rasisme di sini. Kita tahu Chelsea sendiri pemainnya banyak yang Muslim. Yang kita tahu ada Malangsar, ada Kante, ada Rudiger, ada Hakim Ziyech. Mereka adalah Muslim-Muslim yang taat gitu. Seandainya isu ini berkembang dan kemudian owner baru ternyata adalah owner yang terkait dengan isu ini, akan sangat berbahaya untuk keberlangsungan Chelsea FC ke depan tentunya. Oke, seperti apa lengkapnya tetap di Studio Bola setelah yang satu ini. Pada edisi sebelum ini gue udah bahas tentang betapa hebatnya netizen-netizen di London, terutama fans Chelsea ya. Mereka melakukan background check gitu terhadap banyak pihak. Dan dalam edisi kali ini yang gue pengen sampaikan adalah ada beberapa buyer dan juga sang ketua panitia lelang nih, ketua panitia takeover, yakni Joe Ravitz atau Joseph Ravitz. Beliau adalah pimpinan dari Rain Group, sebuah bank yang ditunjuk oleh Roman Abramovich sebagai penanggung jawab untuk mencarikan owner baru bagi Chelsea FC. Setelah Chelsea disanksi, ternyata pemerintah UK memberikan lampu hijau buat Rain Group dalam meneruskan upayanya mencari owner yang baru buat Chelsea. Yang menarik adalah teman-teman fans Chelsea di London ini mengangkat sebuah tweet lama dari Joseph Ravitz atau Joe Ravitz. Itu tweet tahun 2015. Tweetnya berbunyi, "Everybody love Saudis, but it is a charity. They are the source of radical Islam." Di situ ada foto juga, terlihat di situ seorang bule bersama seorang berpakaian Arab sedang cipika-cipiki. Nah, di sini menarik ya. Artinya di sini di sisi Joe Ravitz sendiri, penanggung jawab takeover, orang yang akan memilihkan owner baru buat Chelsea, ternyata juga punya sentimen negatif terhadap Arab Saudi dan Islam mungkin ya. Gue coba melakukan background check juga tentang Joe Ravitz ini siapa gitu ya. Ternyata nggak banyak literasi tentang dia. Twitternya juga cuma 600-an follower. Tapi di Rain Group, akhirnya gue ketemu profilnya dia dibilang seorang co-founder dari Rain Group. Dia juga udah lama berkecimpung di dunia perbankan dan juga orang yang berpengalaman dalam proses takeover. Jadi kalau teman-teman tahu MGM Studio, proses takeovernya di bawah Joe Ravitz. Terus juga NBA di China itu yang create adalah Joe Ravitz. Dia udah malang melintang di Eropa, di Asia, bahkan pernah di Hong Kong, pernah di London. Basisnya itu dia spesialisasinya dia itu adalah di bidang olahraga, media dan telekomunikasi. Ya, seorang figur yang kalau dilihat dari CV-nya cukup hebat lah. Cuman sayangnya ya di tweet 2015 ini sedikit ada sentimen negatif lah terhadap Arab Saudi ya, dan Islam pastinya. Ya mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi posisi dari Saudi Media ya, yang diusung oleh Muhammad Al-Khareji. Kalau memang prosesnya fair, harusnya ya tetap
mudah-mudahan kebencian atau sentimen negatif yang pernah dilontarkan oleh Joe Rafish ini tidak berpengaruh dalam posisi Saudi media sebagai salah satu calon kebenaran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Joe Ricketts. Joe Ricketts ini adalah seorang tua, udah 80 tahun, orang kaya Amerika ya. Dia keluarga Ricketts ini cukup kaya. Dia punya Chicago Cubs, sebuah klub baseball di MLB ya, Major League Baseball di US. Nah, splinternews.com pernah mengeluarkan beberapa hari ini email-email lama dari Joe Ricketts. Dalam email-email itu terkuak lah pernyataan dia yang diantaranya ya, dia bilang Muslim are my enemy. Terus juga Islam itu religion atau cult. Jadi dia meragukan Islam ini sebuah agama atau lebih ke sekte sebenarnya. Terus dia juga ada pernyataan yang dibilang we cannot let Islam become a large part of our society. Jadi dia nggak pengen Islam ini berkembang besar, menjadi bagian yang besar di lingkungan mereka, di komunitas mereka di Amerika. Ini berbahaya nih orang. Jadi itu statement lama, bahkan di zamannya Presiden Obama dia juga sempat melakukan black campaign juga, bahkan dia sempat bilang juga bahwa Obama itu seorang Muslim. Kita tahu Obama itu bukan seorang Muslim. Nah, ini menarik ya. Belum lagi anaknya Joe Ricketts itu ada yang namanya Pete Ricketts, juga pernah mengeluarkan pernyataan dia mengasosiasikan orang kulit hitam dengan you people. Mungkin di sini semacam lu orang. Pernyataan you people itu di US sana ya bisa dibilang kayak pernyataan yang rasis. Belum lagi ada lagi anaknya yang bernama Todd Ricketts, itu juga digadang-gadang atau disinyalir juga anti Asia. Ketika COVID mulai merambah di US, dia bahkan menamai COVID itu dengan Kung Flu. Artinya ya di sini kita lihat ada sentimen juga terhadap Cina. Jadi gue bilang nih Ricketts family ini bahaya, bisa merusak tatanan sosial yang ada di Chelsea FC yang udah kita bangun. Gimana di Chelsea ini kita nggak pernah hitung-hitungan agama, nggak pernah lihat-lihat agama. Ya Abramovich dulu Yahudi, ya pemain Chelsea banyak yang Islam, ada yang Kristen, semuanya aman-aman aja. Cuman kalau punya owner nanti yang anti-Islam, wah gue bilang sih nggak ada pemain Muslim yang akan mau main di Chelsea. Ini bahaya banget, dan mungkin fanbase Chelsea ya mungkin di Indonesia kita pun jadi akan terpecah pastinya. Mungkin banyak yang akan memilih gue nggak ngefans Chelsea lagi deh, ownernya anti Islam kan gitu. Ini bahaya banget. Oke, terus yang terakhir yang ingin gue bahas adalah mengenai ini berasal dari konsorsiumnya Hanjo Quist, Todd Boehly dan Jonathan Goldstein. Hanjo Quist kita tahu dia orang Swiss, dan Nicola Wimfeld tuh wartawan dari harian Bild, harian terkemuka di Swiss, pernah bilang bahwa Hanjo Quist ini nggak punya passion di olahraga, bahkan sepak bola. Satu-satunya motivasi dia untuk beli Chelsea adalah ya dia pengen nendang Abramovich aja, karena dia anti Rusia dan sangat pro Barat. Benar-benar seorang pro Barat lah intinya gitu. Terus juga si Goldstein, Jonathan Goldstein, nama terakhir yang juga gabung itu kan seorang fanatik Tottenham Hotspur. Ini tentunya juga nggak baik. Todd Boehly sendiri, yang gue tahu ya dia orang kaya, dia orang sukses, dia sukses juga di LA Dodgers. Nah, yang menarik jadi gini, mungkin karena isu-isu yang berkembang, Todd Boehly ini rekrut lah 2 orang ke konsorsium mereka. 2 orang ini adalah Daniel Finkelstein dan Barbara Charon, cewek cowok nih ya. Nah, yang menarik yang ingin gue garis bawahi di sini adalah Daniel Finkelstein. Terima kasih Om Habibi yang udah tag gue di Twitter juga mengenai info ini. Daniel Finkelstein ini dia adalah orang terkemuka ya, maksudnya di Inggris. Dia mantan penasihat Perdana Menteri dari eranya John Mayer, eranya David Cameron, bahkan sampai Theresa May
Dia juga seorang anggota dari House of Lords, dewan-dewan kebangsawanan di Britania Raya, dan dia juga seorang PR terkemuka, banyak nanganin artis-artis selebritis, di antaranya Mick Jagger tuh kliennya dia. Ya cukup punya nama di UK. Dia seorang Yahudi juga. Yang menarik hubungan dia seorang Yahudi. Jadi netizen lagi-lagi ngeluarin tweet lamanya dia balas-balasan tweet dengan seorang Irlandia mengenai konflik Israel dan Palestina, terus juga Gaza. Di situ ada satu tweet yang menarik. Dia bilang di situ, dia state di situ bahwa Muslim itu udah biasa saling bunuh sama mereka. Ya gue nggak tahu asosiasinya kemana, entah mungkin dulu ya kita tahu perang Irak-Iran ya sama Muslim. Ya banyak lah mungkin di belahan dunia lain perang sama Muslim ya wajar terjadi, tapi ya agama lain pun begitu. Jadi ini menarik ya. Jadi fans Chelsea di Inggris juga dengan masuknya Finkelstein ini sebagai timnya Todd Boehly ya terpecah juga. Artinya ini orang juga nggak pantas nih. Jadi ya kalau buat gue pribadi, ini timnya Joe Ricketts, timnya Todd Boehly ini coret lah. Ini rasis, ini apa ya? Ya orang-orang yang punya sentimen agama ini bahaya kalau dipertahankan. Ya walaupun dia mengaku adalah fans Chelsea dari kecil, dari umur 7 tahun dia udah nonton, terus dia 20 tahun di West End Lower. Jadi 20 tahun tuh tiketnya dia season ticket holder di West End Lower di Stamford Bridge. Dia juga kolumnis di Times, dia juga banyak menulis tentang oligarki Rusia dan lain-lain ya. Cuman bukan itu yang gue bahas. Jadi artinya di sini ya figurnya Finkelstein ini ya dengan tweet lamanya terkuak tadi ya artinya ada sentimen juga terhadap Islam di situ. Jadi ini menarik. Jadi ya mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti bukan dari dua orang ini ya. Walaupun nanti yang bertanggung jawab untuk milih selain UK government dari Rain Group ya, Joe Ravitch juga orang yang disinyalir punya sentimen negatif terhadap Saudi dan Islam. Ya harapan gue Chelsea FC memiliki owner baru yang benar-benar netral lah, dari secara politis aman, secara jauh dari rasisme, jauh dari sentimen agama ya. Jadi benar-benar figur yang mau memajukan Chelsea FC, nggak pakai embel-embel gitu. Itu aja yang pengen gue bahas sebenarnya. Ini juga gue di saat rekaman ini masih menunggu drawingnya Champions League. Nanti kita akan bahas juga mengenai Champions League. Jadi siapapun lawannya mudah-mudahan dapat lawan yang asik. Oke, segitu aja dulu dari gue. Terima kasih udah nonton, udah subscribe, udah like, udah di kolom komentar, udah rame banget, bikin gue lebih semangat lagi untuk bikin konten pastinya. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.